Pemirsa, kami ajak Anda kembali terhubung bersama dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Willy Aditya dan juga pengamat politik Airlangga Pribadi. Bang Willy, Bang Airlangga masih bergabung bersama kami? Iya, masih Mbak. Masih ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, kita akan simak kembali pidato Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam acara Puncak HUT ke-13 Partai Nasdem. Berikut ini. Menyadari sepenuhnya misi besar ini tidak mungkin kita bisa peroleh hasilnya pada saat sekarang, saat ini. Kalau saja pergerakan ini berjalan secara konsisten ke depan, itu saja sudah merupakan hasil yang patut kita syukuri. Walaupun itu belum terimplikasi langsung pada diri kita saat ini, tapi yakin dan percayalah, itulah sumbangsih kita yang paling berarti bagi proses perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Bagi satu upaya kita bagaimana mempertahankan otentiknya Indonesia yang mampu untuk mempertahankan nilai keadaban yang kita miliki. Saya percaya saudara semuanya, dengan modal dan spirit keyakinan yang tinggi ada pada diri kita, insya Allah, tahun-tahun mendatang, tawaran gagasan dan pikiran-pikiran yang kita tawarkan ini kepada masyarakat, lambat laun, bisa lebih dipahami, bahkan bisa lebih jauh untuk diterima dengan pemahaman dan keikhlasan hati untuk ikut dalam arus gerakan perubahan bersama kita membangun perjalanan kehidupan kebangsaan ini. Tapi janganlah mudah untuk menyerah. Di tengah-tengah niat baik, selalu pasti ada cobaan yang menggoda diri kita untuk berbalik arah agar konsistensi tidak bisa kita pertahankan. Maka pertanyaan berikutnya, siapa lagi yang harus meneruskan niat baik ini? Nah, disinilah saya menitipkan harapan, keyakinan yang kita ada pada diri kita sebagai kader-kader partai ini. Itu harus melekat kokoh, seutuhnya, untuk mempunyai keyakinan, sekaligus membawa harapan, bahwa apa yang kita perjuangkan, walaupun sebutir pasir, setetes air, jika itu berarti untuk sumbangsih kemajuan berbangsa dan bernegara, kita akan katakan, terima kasih Tuhan, kami masih bisa memberikan sesuatu. Perjuangan akan berjalan terus, saudaraku semuanya. Kalau kita tidak merasa bersyukur, tidak merasa ada kebanggaan berada di rumah besar kita ini, siapa lagi yang harus merasa bangga untuk itu? Maka pada hari ulang tahun yang ke-13 ini, sampaikanlah salam khusus dari saya sebagai pucuk pimpinan partai ini kepada keluarga kita yang tidak berkesempatan hadir di malam hari ini. Katakan kebanggaan saya sebagai pucuk pimpinan partai ini bersama dengan mereka sebagai keluarga besar partai ini. Semoga seluruh spirit dan semangat perjuangan kita secara konsisten bisa memberikan arti untuk memperkuat nilai-nilai values kebangsaan yang kita harapkan. Bang Willy, kata konsistensi lebih dari 3 kali disebut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bagaimana kader Partai Nasdem memaknai pesan dari Ketua Umum Partai Nasdem soal konsistensi ini? Iya, ini adalah suatu situasi objektif, Eva, yang harus kita sama-sama internalisir ya. Karena apa? Karena tantangan, cobaan, rintangan yang paling besar dari sebuah gerakan
apalagi gerakan kata Ketua Umum tadi yang mengusung tema besar perubahan, itu adalah konsistensi. Sangat mudah untuk mengucapkan, tapi berat untuk kemudian menjaga stamina Hausdauer sampai kemudian dia benar-benar mencapai titik optima yang diinginkannya. Apalagi apa yang menjadi pesan Ketua Umum tadi belum tentu secara instan hasilnya langsung dirasakan. Tentu godaan, tawaran, giuran itu banyak sekali untuk kemudian menjebak kita, menggoda kita untuk kemudian bisa lari dari rel yang sudah digariskan. Ini kemudian sebuah dialektika, ini sebuah dinamika yang benar-benar harus kita pegang teguh. Dan kemudian siapa yang menjadi contoh konkretnya adalah Pak Surya sendiri. Bagaimana sebuah gerakan itu tidak berlari cepat sprinter, tapi berlari mengatur nafas untuk kemudian step by step melewati sebuah dinamika dan dialektika, pasang surut, jatuh bangun, tetapi tetap fokus kepada apa yang menjadi tujuan utama dari didirikannya partai ini. Pak Surya menegaskan partai itu hanya instrumentasi. Demokrasi hanya instrumentasi. Tujuan kita apa? Seperti yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, bersatu, adil dan makmur, menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Itu yang kemudian tujuan utama kita. Nah, disinilah kemudian kita berharap konsistensi ini benar-benar bisa kita jaga, Eva, karena banyak, termasuk Imam Ghazali, Eva, ya, menegaskan hal yang paling berat itu adalah konsisten. Dan ini yang menjadi bahan refleksi bagi kami di kepengurusan Partai Nasdem, kader-kader Partai Nasdem dan keluarga besar Partai Nasdem. Insya Allah kita benar-benar bisa menjaga konsistensi dan tetap di jalur gerakan perubahan. Dan Ketua Umum tadi menegaskan semoga jalur yang kami pilih ini, jalan yang kami tempuh ini mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu, Eva. Dan di tengah niat baik pasti ada cobaan untuk berbalik arah agar konsistensi tidak dipertahankan. Tadi ada pernyataan seperti itu ya dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bagaimana Bang Airlangga melihat konsistensi Partai Nasdem selama 13 tahun ini? Iya, kalau kita lihat, kalau kita merujuk kembali pada apa yang diutarakan oleh Pak Surya Paloh, bahwa langkah yang diambil memang tidak akan bisa kita langsung lihat efeknya dalam jangka waktu yang pendek, jangka dekat. Di situ kita bisa melihat Pak Surya Paloh itu mencoba menghindari short termism. Jadi orientasi-orientasi yang sifatnya instan, orientasi yang jangka pendek, tapi rapuh gitu. Kalau tadi diutarakan misalnya bahwa arahan Nasdem ke depan seperti diutarakan Pak Surya Paloh adalah mencoba membangun politik yang memiliki etika yang tinggi, terus kemudian pada orientasi pada high politik segala macam, maka itu dibutuhkan pertama jelas konsistensi. Kedua, bahwa proses yang berorientasi jangka panjang di mana konsistensi itu adalah bagian dari membentuk habitus positif, membentuk pola perilaku, karakter, tindakan yang baik untuk majuan ke depan. Memang waktunya tidak pendek, tapi pengaruhnya dalam jangka panjang itu sangat kuat. Tidak mudah kemudian dirayu oleh godaan-godaan, tidak mudah rontok oleh misalnya kemudian rayuan-rayuan money politik, kemudian ajakan untuk korupsi segala macam. Nah, disinilah penting ke depan dalam jangka ini, dalam 6 tahun ini, maka kembali bahwa Nasdem penting untuk mengingat kembali dan mengorientasikan langkah ke depan, yaitu berangkat dari nama partai itu sendiri, Nasional Demokrat. Jadi partai yang berusaha memperjuangkan agenda-agenda kebangsaan
dan juga agenda-agenda demokratik dalam situasi yang tidak mudah yang dihadapi oleh Indonesia sekarang. Nah, disitulah maka langkah yang sudah diikrarkan dalam ulang tahun partai yang ke-13 ini hendaknya menjadi bagian dari Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, dan kader-kader partai, ada Bang Willy Aditya, dan yang lain-lainnya, untuk menjadi bagian dari teladan, untuk menjadi bagian dari bagaimana bersikap konsisten, berusaha untuk mengorientasikan kehidupan politik, berangkat dari Partai Nasdem itu sendiri, untuk mengarahkan arah politik Indonesia berorientasi pada kebangsaan dan nilai-nilai demokrasi. Saya pikir itu yang harus kemudian tetap dijaga konsistensinya oleh Partai Nasdem, gitu. Iya, konsistensi meskipun sebutir pasir, setetes air itu pun adalah sumbangsi untuk negeri ya, Bang Willy. Konkretnya yang bisa dilakukan oleh seluruh kader Partai Nasdem. Iya, tentu kebaikan itu akan tetap menjadi kebaikan, Eva, di tengah situasi apapun. Ini yang disampaikan oleh Pak Surya, ya kontribusi itu ya setetes air, sebutir pasir. Itu sebuah analogi bahwasanya berjuanglah terus untuk kebaikan, berjuanglah terus untuk kemajuan. Jangan pernah lelah walaupun seberat apapun. Itu yang kemudian manifestasi dari konsistensi itu. Di mana kita berada, kita harus memberikan keteladanan. Di mana kita berada, kita harus mampu bermanfaat bagi lingkungan. Ini yang kemudian praktik-praktik yang terus dimajukan oleh Partai Nasdem. Banyak praktik politik tanpa syarat, politik tanpa mahar, tidak birokratik, scientific approach gitu ya. Termasuk yang terakhir adalah bagaimana mendukung pemerintahan tapi tidak mengambil portofolio menteri. Ini sebuah praktik-praktik yang kemudian benar-benar bisa membuka cakrawala kita, bahwasanya kebaikan itu selalu ada sebagai oase di tengah banalitas dan brutalitas kehidupan demokrasi kita ya. Di tengah etika tidak lagi menjadi sebuah acuan, di tengah moralitas tidak lagi menjadi mutiara atau value yang benar-benar menjadi common commitment ya. Ini yang kemudian coba kita jaga, coba kita pelihara. Jadi Pak Surya ingin benar-benar memberikan dedikasinya. Tadi beliau mengatakan butuh pengorbanan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, tidak ada keberhasilan tanpa sebuah militansi. Itu yang harus menerus ditunjukkan oleh Partai Nasdem. Dan seiring berjalannya waktu, Eva, konsistensi ini seperti yang dikatakan oleh Bung Erlangga tadi akan mendapatkan bukti konkretnya, karena publik, masyarakat akan tahu mana yang pasir dan mana yang emas, mana yang kemudian benar-benar konsisten, komitmen, berjuang bersama rakyat, mana yang hanya di bibir semata-mata, mana yang hanya menjadi retorika semata-mata. Inilah yang ditunjukkan dan kemudian sebangun dengan hasil yang diperoleh oleh Partai Nasdem dari waktu ke waktu, Eva. Baik, Bang Willy dan juga Bang Erlangga, kita akan lihat grafis yang kami tayangkan terkait dengan prestasi Partai Nasdem yang juga diapresiasi. Ini adalah indeks kategori partai terlembaga dengan baik. Partai Nasdem memperoleh 83,14%. Di urutan atas indeks kategori partai terlembaga dengan baik. Berdasarkan Pusat Riset Politik BRIN tahun 2020 sampai 2024. Bang Willy, apakah indeks kategori partai terlembaga dengan baik ini juga merupakan bentuk wujud dari konsistensi yang kemudian melahirkan kepercayaan dari publik? Tentu kita apresiasi ini, Eva. Sebagai sebuah partai itu kan jembatan aspirasi rakyat dan jembatan kebijakan publik. Nasdem mencoba menghadirkan itu dalam dua arah, Eva. Bagaimana menjadi saluran dari aspirasi-aspirasi publik yang terjadi, bagaimana Nasdem secara konsisten
memperjuangkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, bagaimana Nasdem secara konsisten menjadi representasi perempuan terbanyak di DPR dari waktu ke waktu, bagaimana Nasdem memperjuangkan hak-hak marginal, undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, undang-undang masyarakat hukum adat, pendidikan kedokteran, dan banyak yang lainnya. Itu yang kemudian bagaimana the optimum remedium perjuangan politik itu adalah membuat kebijakan. Itu yang kemudian dicoba oleh Nasdem dengan proses pelembagaannya. Jadi Nasdem mencoba benar-benar menjadi titik sumbu dari apa yang membuncah dari kebutuhan-kebutuhan konkret masyarakat rakyat untuk kemudian dilembagakan menjadi undang-undang dan peraturan. Itu diperjuangkan di Senayan sana melalui anggota-anggota dewan, melalui kepala-kepala daerahnya. Ini yang kemudian proses pelembagaan ini bentuk dari sebuah demokrasi yang advance, dan ini membutuhkan konsistensi, Eva. Jadi kami tentu berharap apa yang sudah kami capai ini terus-menerus dari waktu ke waktu semakin maju dan semakin jauh lebih advance, Eva. Iya, Bang Airlangga, bagaimana melihat indeks partai terlembaga Partai Nasdem yang tinggi tadi, wujud konsistensi dan juga kepercayaan publik yang semakin tinggi, kemudian juga berdampak pada perolehan suara Nasdem yang terus meningkat dari pileg ke pileg. Apakah ini wujud nyata dari kepercayaan publik yang semakin tinggi kepada Partai Nasdem? Iya, kalau kita melihat terkait dengan apa yang menjadi persoalan Indonesia pada era reformasi itu, problem utama itu kan pelembagaan partai politik. Agenda reformasi politik itu yang belum tuntas selama ini kan salah satunya ada reformasi kelembagaan partai politik. Sehingga apabila kemudian ada capaian-capaian penting terkait dengan kelembagaan partai politik di Partai Nasdem, hal tersebut adalah satu hal yang harus diapresiasi. Karena kalau kita melihat misalnya bahwa Nasdem berhasil mencapai kuota bagi perempuan 30% di parlemen, kemudian juga misalnya dalam beberapa agenda-agenda penting yang menjadi bagian dari isu-isu yang diperjuangkan kaum marginal, seperti undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, terus kemudian juga undang-undang terkait juga yang masih terus diperjuangkan terkait dengan hak-hak dari pekerja rumah tangga, hak-hak masyarakat adat, terus kemudian juga tadi diutarakan oleh Bung Willy terkait dengan pendidikan kedokteran dan lain sebagainya, itu adalah menjadi bagian dari refleksi tentang capaian-capaian kemajuan kelembagaan sehubungan dengan partai, dalam hal ini Nasdem, berhasil menjadi katalisator, menjadi kanal bagi aspirasi rakyat yang belum berhasil direalisasikan, kemudian diperjuangkan salah satunya melalui saluran Partai Nasdem. Nah, satu hal yang saya pikir adalah good point yang belum diulas dari tadi itu kan terkait dengan salah satu isu programatik yang kelihatannya sepele tapi sangat penting, yaitu adalah restorasi jamban. Saya mau bilang bahwa kalau kita melihat dalam kajian-kajian ilmu sosial, itu adalah ada temuan menarik yang pernah diutarakan oleh salah seorang filosof dari Slovenia namanya Slavoj Žižek, yang dia mengutarakan bahwa cara perilaku atau kebiasaan suatu masyarakat itu buang air di toilet itu sangat menentukan corak dan karakter suatu bangsa. Di Amerika, di Perancis, di tempat yang lain, itu cara mereka kemudian buang air dan jambannya itu menentukan karakter atau tindakan orientasi politik dari negara-negara itu. Nah, disinilah bahwa sadar atau tidak sadar dengan restorasi jamban itu kemudian Nasdem melakukan hal mulai kelihatan dari hal yang paling dianggap paling sepele, paling konkret, tapi setidaknya dalam jangka panjang itu akan memberikan arahan-arahan yang lebih baik terkait dengan tadi saya utarakan habitus positif, perilaku dan tindakan politik, keadaban berbudaya yang bisa dilakukan bukan hanya dari retorika-retorika, tapi dari tindakan konkret. Nah, inisiatif-inisiatif seperti inilah yang saya harapkan salah satu dari Partai Nasdem itu untuk bisa ditampilkan terus-menerus. Sehingga kemudian ada capaian-capaian penting tentang bagaimana berpolitik yang secara kualitas lebih baik
dan secara konkret dilakukan menunjukkan adanya inovasi-inovasi baru tentang bagaimana memperkenalkan politik yang berkeadaban, politik yang etis dan konkret, yang capaian-capaiannya ke depan akan menuju pada perubahan-perubahan peradaban yang lebih baik di Indonesia. Demikian. Baik, Bang Airlangga dan Bang Willy, tadi saya sempat sampaikan juga terkait dengan pidato dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat apel siaga menyatakan bahwa bangsa ini memiliki musuh besar, yaitu praktik transaksional yang perlu ada komitmen bersama untuk memberantasnya. Kita simak kembali pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. Suatu episode perjalanan tanpa terasa, institusi partai politik yang kita miliki yang bernama Nasdem hari ini tepat telah berusia 13 tahun. Dari hasil 3 kali pemilihan umum yang berturut-turut dilalui, kita telah mendapatkan kehormatan untuk bisa melanjutkan misi perjuangan kita ke depan. Misi perjuangan kita yang membawa gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini akan bisa tetap berlanjut di dalam melahirkan komitmen yang lebih kuat dari seluruh komponen anak-anak bangsa ini, bahwa negeri ini, negeri yang kita miliki sudah sepantasnya bisa menjadi negeri yang tidak hanya sekedar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain, tapi juga ada impian besar yang kita perjuangkan agar bangsa ini menjadi bangsa yang adijaya di permukaan bumi ini. Kita ingin menempatkan agar kemampuan profesionalisme yang kita miliki harus tetap diiringi dengan nilai-nilai moralitas yang mendampinginya. Kita tahu dalam realisme kehadiran yang ada pada saat ini, seluruh aspek pendekatan, baik itu berdasarkan pemahaman atas dasar-dasar legalitas, formalitas yang kita miliki, undang-undang dan seluruh peraturan yang ada. Tetapi itu saja tidak cukup. Di balik itu ada praktek-praktek yang harus kita singkirkan, yaitu praktek-praktek transaksional. Dan inilah musuh bersama kita. Jika kita menginginkan sebuah nation and character, membangun kekuatan agar bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, maka keterus-terangan adalah merupakan karakter yang harus kita kedepankan daripada kepura-puraan. Itulah nilai hakikat dan hakikinya gerakan perubahan yang dimulai dari diri kita pribadi. Kita ingin memberikan sesuatu yang berarti bukan hanya pada generasi yang kita miliki pada saat ini, tapi kita juga harus mempersiapkan sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang kita miliki, persiapan untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik pada generasi-generasi kita yang mendatang. Itulah Indonesia yang akan mampu memberikan catatan sejarah baru bahwasanya kita siap di dalam memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi kemajuan berbangsa dan bernegara. Bang Willy, salah satu cara untuk memberantas politik transaksional yang disebut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai musuh bersama dengan gagasan politik tanpa mahar yang terus digaungkan dan diimplementasikan oleh Partai Nasdem. Bagaimana Partai Nasdem terus konsisten menjaga politik tanpa mahar ini? Ya, Eva, kalau kita lihat dari 3 pidato Ketua Umum di apel siaga, pembukaan Rapimnas dan di acara puncak HUT pada malam hari ini, beliau mengatakan adalah satu hal adalah kepemimpinan ide. Itu menjadi sebuah guidance. Politik itu adalah berbicara narasi, berbicara tentang mimpi. Mimpi besar terhadap sebuah negara dan bangsa, mimpi besar terhadap sebuah relasi masyarakat apa yang kita inginkan. Mimpi-mimpi besar inilah yang akan menuntun kita. Dan mimpi-mimpi ini tidak bisa
ditransaksikan, Eva. Mimpi-mimpi ini tidak selesai hanya dengan wani piro, nomor piro di dalam bilik suara atau di dalam TPS gitu ya. Ini butuh sebuah pekerjaan politik jangka panjang, hausdauer. Maka kemudian tugas kita sebagai manusia politik, sebagai institusi partai politik, bagaimana kemudian merestore banalitas yang terjadi akibat dari residu-residu pemilu itu, Eva. Jadi Ketua Umum kami laporkan pasca pemilu serentak 2024 kemarin di Badan Pemenangan Pemilu di bawah arahan Kakak Prananda, kami membuat sebuah riset yang didokumentasikan berupa film dan buku, Eva, sebagai sebuah proses pembelajaran bagaimana proses transaksionalnya begitu banal, begitu brutal. Maka kemudian apa obligasi kita? Obligasi kita sebagai partai politik adalah merestornya, mengingatkan kembali. Ide dan integritas itu dua hal yang harus bersanding bersama-sama, dan itu yang menjadi acuan kita. Ide yang menuntun kita untuk menuju ke arah mana, dan integritas adalah sebuah konfirmasi. Siapa yang menjalankan ini? Apakah satunya kata dan perbuatan terkonfirmasi atau tidak? Nah, disinilah Pak Surya mengatakan musuh besar kita, musuh kita bersama adalah praktik-praktik yang mencemprodise ini, termasuk adalah praktik-praktik yang transaksional. Maka kemudian Nasdem komitmen, konsistensi untuk melakukan praktek tanpa syarat, tanpa mahar, scientific approach, kolaboratif, dan masih banyak praktek-praktek lain yang dikedepankan sebagai sebuah bentuk instrumentasi bagaimana demokrasi yang matang itu harus terus dimajukan dengan energi praktik-praktik baik, Eva. Jadi kita bersama-sama kawal ini, bersama-sama membangun spirit apa yang sudah dimulai oleh Pak Surya ini. Dan ini kadang-kadang seperti berjalan di tengah kesunyian, Eva. Memang banyak godaan, sesuatu hal yang kadang-kadang tidak diapresiasi oleh orang gitu. Tapi waktu, konsistensi dan militansi membutuhkan ini, dan saya yakin ada sahabat-sahabat seperti Bung Erlangga pribadi, teman-teman penggiat komunitas, para cendekiawan, aktivis yang lainnya melihat ini sebagai sebuah secerca harapan bagaimana masa depan demokrasi kita, masa depan nation state kita harus menjadi common obligation, Eva. Harusnya ide, integritas itu yang utama, bukan wani biro ya, Bang Willy. Bang Airlangga, apakah dengan konsistensi sikap, konsistensi gagasan yang terus digaungkan oleh Partai Nasdem, termasuk politik tanpa mahar untuk menghadapi musuh politik transaksional, bisa mengembalikan kepercayaan publik yang turun terhadap partai politik? Bang Airlangga. Ya, baik. Kalau kita lihat bahwa problem utama dari politik kita itu adalah salah satunya terkait dengan politik transaksional, terkait juga kemudian kehidupan politik yang koruptif, yang mana hal tersebut itu bukan hanya mengganggu demokrasi tapi juga mengganggu nation state kita. Nah, disinilah bahwa pentingnya urgensitas dari upaya terus-menerus untuk menolak transaksi politik, dan salah satu programnya adalah menolak politik mahar, politik tanpa mahar. Nah, di sini kenapa kemudian tidak hanya kemudian bisa memiliki impact pada kehidupan demokrasi, tapi juga kehidupan nation state, tadi kata Bung Willy. Karena kalau kita melihat, politik transaksional itu justru bertentangan dengan Pancasila. Melakukan tindakan politik transaksional adalah mengkhianati Pancasila. Kenapa demikian? Kalau kita lihat ya, Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan, kehidupan politik yang di dalamnya ada partisipasi rakyat, itu kerakyatan. Itu akan bisa berjalan dengan baik apabila pikiran dan nalar serta akal sehat itu mengalir dalam arus yang jernih, yang tanpa adanya sumbatan-sumbatan. Sehingga dari proses tersebut terciptalah hikmah kebijaksanaan. Transaksi politik, politik suap, politik mahar,
itu adalah bagian yang menyumbat terciptanya hikmah kebijaksanaan tadi. Sehingga tidak ada pikiran-pikiran yang genuine dan otentik untuk merumuskan kebaikan bersama. Hambatan kenapa kemudian demokrasi sebagai instrumen tidak membawa pada kesejahteraan. Hambatan kenapa kemudian demokrasi sebagai proses politik tidak membawa pada kemakmuran bersama. Itu kan karena ada sumbatan-sumbatan tadi. Sehingga pikiran-pikiran yang jernih tidak memanifest sebagai hikmah kebijaksanaan dalam proses permusyawaratan ataupun perwakilan. Nah, disinilah pentingnya dan menjadi suatu hal yang vital, yang fundamen untuk menolak transaksi politik. Dan dalam salah satu artikulasinya adalah menolak mahar politik. Nah, di sini kita juga akan sebagai bagian dari masyarakat sipil juga yang memantau dan mendorong agar Partai Nasdem sebagai bagian dari masyarakat politik kita tetap kemudian mendorong pada mencoba membangun inovasi-inovasi program lagi yang lebih kaya lagi, yang lebih bermakna lagi, sehingga bisa memberikan sumbangan penting untuk mereduksi, kalau tidak bisa menghapuskan sama sekali, problem-problem terkait dengan korupsi politik dan politik transaksional di negara kita. Begitu. Baik, jadi gagasan konsisten Partai Nasdem ini merupakan wujud sinergi membangun bangsa. Terima kasih pengamat politik Airlangga Pribadi dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Willy Aditya sudah bergabung bersama kami di live event HUT ke-13 Partai Nasdem Sinergi Membangun Bangsa.